Rina berdiri di balkon rumah megah milik suaminya, Pak Budi, juragan beras yang terkenal kaya di desa kecil ini. Matanya menatap ladang beras yang hijau membentang luas, tapi pikirannya jauh dari damai. Kemewahan yang dimilikinya seakan tak pernah mampu menutupi rasa kosong yang selalu menghantuinya. Kebahagiaan yang dipamerkan setiap hari hanyalah topeng, menyembunyikan luka lama yang tak pernah sembuh. Ia masih ingat, sebelum semua ini terjadi. Sebelum ia menikah dengan Pak Budi, hidupnya jauh lebih sederhana. Tapi takdir membawanya ke rumah ini, menuju hidup yang penuh dengan uang dan harta, namun juga penuh dengan kegelapan yang kini mengancam setiap detik hidupnya. "Rina, ayo masuk, makan malam sudah siap," suara Pak Budi memanggilnya dari dalam. Rina menoleh, tersenyum lelah. Setiap malam, kehidupan mereka terlihat sempurna. Tapi Rina tahu, semuanya hanyalah ilusi. Di luar rumah yang megah ini, ada sebuah cerita yang tak banyak orang tahu. Bagaimana Pak Budi, dengan segala kekayaannya, mendapatkan semua itu. Tak hanya dengan kerja keras, tapi dengan sebuah jalan yang lebih gelap, yang mengikat hidupnya pada dunia pesugihan. Rina, sebagai istrinya, tentu tahu. Bahkan, ia pun turut terjebak dalam lingkaran setan itu. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Sesuatu yang tak pernah Rina duga, akan mengubah segalanya. Saat ia menutup pintu balkon dan berbalik, matanya bertemu dengan sosok pria yang tak pernah ia kenal. Iwan, pria yang datang entah dari mana, berdiri di depan pintu rumahnya, dengan senyum yang penuh misteri. "Apakah Rina sedang mencari jalan keluar?" tanya Iwan dengan suara rendah, seolah membaca isi hati Rina. Rina terdiam. Ia merasa seperti ada yang aneh, namun rasa penasaran itu lebih kuat daripada rasa takut. Iwan tidak mengenal mereka, namun seolah tahu segalanya. Bagaimana hidup Rina berjalan, dan betapa dalamnya ia terjebak dalam kegelapan. Tapi yang lebih mengerikan adalah tawaran Iwan. Sebuah tawaran yang seakan membuka jalan keluar, meski harus melalui cara yang tak terbayangkan oleh Rina. Sebuah jalan yang mengarah pada dunia yang lebih gelap daripada yang pernah ia ketahui. Rina merasa terjebak dalam lingkaran tak terlihat, dan tiba-tiba Iwan memberikan sebuah pilihan yang tak bisa ia hindari. Di malam itu, hidupnya akan berubah selamanya. Keputusan Rina untuk bertemu dengan Iwan malam itu mengubah segalanya. Di luar dugaannya, Iwan bukan sekadar pria misterius yang datang begitu saja. Ternyata, ia sudah lama mengamati kehidupan Rina dari jauh, mengerti segala ketidakbahagiaan yang terpendam di dalam dirinya. Bahkan lebih mengejutkan, Iwan mengaku tahu semua tentang pesugihan yang dijalankan Pak Budi, suaminya. Rina merasa terguncang. Ia hanya diam, mendengarkan Iwan yang dengan tenang menjelaskan segalanya. "Saya bisa memberikan jalan keluar untuk Anda," kata Iwan tanpa terburu-buru. "Tapi jalan itu tidak mudah. Anda harus memilih, Rina. Terus hidup terpenjara dalam kemewahan yang penuh kekosongan, atau membuka jalan baru yang lebih gelap, tapi memberikan kebebasan yang sesungguhnya." Rina tak bisa berkata apa-apa. Hatinya bergejolak, antara rasa takut dan rasa penasaran yang semakin dalam. Ia tahu, dunia yang Iwan tawarkan bukan dunia yang bisa dipilih dengan mudah. Pesugihan bukan hal asing baginya, tapi ia tidak pernah membayangkan akan terlibat lebih dalam lagi. "Jangan khawatir, ini bukan hanya untuk Anda. Saya akan bantu suami Anda juga," lanjut Iwan, memperdalam rasa cemas dalam hati Rina. Bagaimana Iwan bisa tahu segalanya tentang suaminya, bahkan lebih dari yang ia tahu sendiri? Pikirannya berlarian, menyusuri kenangan kelam yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Pesugihan yang sudah diterima Pak Budi sejak lama itu tidak hanya memberi mereka harta, tetapi juga menyeret hidup mereka dalam kesepian dan ketakutan. Semakin lama, semakin banyak hal yang aneh terjadi. Rina sering merasa ada yang mengawasi dirinya, suara-suara aneh yang datang dari dalam rumah, dan mimpi buruk yang tak kunjung hilang. Semua ini tidak pernah terungkap keluar, bahkan kepada Pak Budi sekalipun. Rina menatap Iwan yang duduk tenang di kursi dekat meja makan, dengan tatapan penuh arti. Ada sesuatu yang janggal pada cara Iwan berbicara,
seperti ia sudah mengetahui semuanya, seolah hidup Rina sudah berada di telapak tangannya. "Apakah Anda ingin bebas, Rina?" tanya Iwan sekali lagi, suaranya lembut namun mengandung tekanan yang besar. "Bergabunglah dengan saya, dan Anda akan mendapatkan kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi bayang-bayang pesugihan, tidak ada lagi rasa takut." Rina menatap Iwan dalam-dalam, hatinya berdebar. Semua terasa begitu tidak wajar. Tapi saat itu juga, dia tahu. Ini adalah titik balik. Keputusan yang harus diambil, entah itu membawa kebahagiaan atau kehancuran. Ia merasa dirinya terjebak dalam sebuah permainan yang tak bisa ia hindari. Dan Iwan, dengan senyumnya yang penuh rahasia, adalah kunci yang bisa membuka atau menutup pintu itu. Setelah pertemuan malam itu, hidup Rina seakan berubah dalam sekejap. Iwan semakin sering muncul di rumahnya, terkadang dalam kunjungan singkat yang tak diundang, kadang pula lewat pesan singkat yang penuh makna. Ia tahu, Iwan bukan sekadar seseorang yang ingin membantu. Ada tujuan lain yang lebih dalam, lebih gelap. Namun, semakin lama Rina semakin merasa terikat pada pria itu. Ada tarik-menarik kuat antara rasa takut dan keinginan untuk bebas dari belenggu yang mengikatnya. Malam demi malam, Rina terjaga. Pikirannya tak bisa berhenti memutar ulang percakapan dengan Iwan. "Bergabunglah dengan saya, dan Anda akan mendapatkan kebebasan yang sejati." Kalimat itu terus bergema dalam benaknya. Apakah ini benar? Apakah kebebasan yang Iwan tawarkan bisa menghapuskan semua rasa takut dan ketidakbahagiaan yang selama ini menyesakkan dadanya? Di sisi lain, perasaan Rina semakin tersudut. Semakin dekat dia dengan Iwan, semakin jauh dirinya dari Pak Budi. Suaminya yang selalu sibuk dengan urusan bisnis beras, jarang sekali memberikan perhatian lebih padanya. Pak Budi terlihat semakin dingin, seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada istrinya. Rina mulai merasakan betapa besar jarak yang tumbuh di antara mereka. Padahal, dulu, sebelum pesugihan merasuki kehidupan mereka, mereka saling mencintai. Suatu malam, ketika Rina sedang memasak di dapur, Pak Budi tiba-tiba masuk dan menatapnya dengan tatapan yang asing. "Kamu kenapa, Rina?" tanya Pak Budi, suaranya keras, tapi ada kecemasan yang sulit disembunyikan. Rina terdiam sejenak, merasa ada yang salah dengan suaminya. Apa dia juga tahu sesuatu? "Ada apa, Pak? Kenapa kamu bertanya begitu?" jawab Rina dengan gugup. Pak Budi mengerutkan keningnya. "Kamu berubah, Rina. Aku merasa ada yang aneh denganmu belakangan ini. Apa ada yang kamu sembunyikan?" Pak Budi semakin mendekat, dan Rina merasakan perasaan bersalah yang datang begitu saja. Ia tahu suaminya mulai mencium bau tak sedap, tapi ia tak tahu bagaimana menjelaskannya. Rina menunduk, tak bisa menjawab. Ia tidak ingin membuat Pak Budi curiga. Namun di dalam dirinya, sebuah konflik semakin membesar. Seharusnya ia berbicara, seharusnya ia memberitahu suaminya tentang Iwan dan tawaran gelap yang mengintainya. Tapi ia takut. Takut kehilangan semuanya, takut jika Pak Budi tidak akan memahaminya, takut jika hidup mereka hancur berantakan. "Tidak ada apa-apa, Pak," jawabnya pelan, mencoba menenangkan Pak Budi yang masih menatapnya tajam. Namun hatinya sudah dilanda ketidakpastian yang semakin menghimpit. Rina tahu, kedamaian yang ia cari semakin jauh. Ia terjebak antara dua dunia yang semakin sulit untuk dipisahkan. Dunia yang sudah memberikan segala kemewahan, dan dunia yang ditawarkan Iwan, yang bisa menghapus segalanya dalam sekejap, meski dengan harga yang jauh lebih mahal. Semakin dalam Rina terjebak dalam konflik batin ini, semakin jelas bahwa ia tak bisa melarikan diri. Keputusan yang harus ia ambil seolah semakin mendekat, dan semuanya terasa lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Rina semakin merasa bahwa ada yang sangat tidak beres dengan hidupnya. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi secara berulang, semakin lama semakin tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa hari setelah pertemuan terakhirnya dengan Iwan, Rina terbangun di tengah malam, matanya terbelalak, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia mendengar suara berbisik di telinganya, namun saat ia menoleh,
tidak ada siapa-siapa di kamar. Ia merinding, berusaha menenangkan diri, tapi rasa takut yang tiba-tiba datang begitu menguasai. Sejak itu, suara-suara aneh semakin sering terdengar di rumah. Di pagi hari, ketika Rina sedang menyapu halaman rumah, ia mendengar bisikan halus seperti suara wanita yang memanggil namanya. Terkadang, saat ia sedang memasak di dapur, pintu lemari terbuka sendiri, atau peralatan dapur jatuh tanpa ada yang menyentuhnya. Semua ini semakin memperkuat perasaan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mulai menguasai rumah ini, mengganggu ketenangan yang dulu pernah ada. Namun, yang paling membuat Rina terkejut adalah kejadian di malam hari. Ketika ia sedang tidur, ia merasakan ada seseorang yang duduk di samping tempat tidurnya. Dengan perlahan, ia membuka mata dan melihat sosok hitam yang gelap, hampir tak berbentuk, berdiri di ujung tempat tidur. Rina berusaha berteriak, namun suaranya tak keluar. Tubuhnya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menekan dada dan menyulitkan bernafas. Kejadian ini berlanjut malam demi malam, dan semakin membuat Rina ketakutan. Ia tahu, ini bukan hanya permainan pikirannya. Ada yang janggal, dan semuanya berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat kelam dan mengerikan. Setiap kali kejadian itu terjadi, ia merasa semakin dekat dengan dunia yang tidak pernah ia inginkan, dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan pengorbanan. Pada suatu malam, setelah kejadian paling menyeramkan itu, Rina akhirnya memutuskan untuk menemui Iwan lagi. Ia merasa, hanya Iwan yang bisa menjelaskan semua ini. Mungkin, Iwan adalah satu-satunya yang bisa memberikan penjelasan rasional untuk semua kejadian ganjil ini. Begitu Rina tiba di rumah Iwan, dia langsung disambut dengan tatapan mata pria itu yang penuh makna, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Kamu sudah merasakannya, bukan?" tanya Iwan dengan suara datar, seakan ia sudah tahu segalanya. Rina hanya mengangguk pelan, rasa takut di dalam dirinya semakin menguat. "Apa ini semua karena pesugihan yang saya lakukan?" tanyanya dengan suara tercekat. Iwan hanya tersenyum tipis, seolah tidak terkejut dengan pertanyaan itu. "Pesugihan memang selalu ada harganya, Rina. Dan harga itu, seringkali lebih besar dari yang kita bayangkan. Tapi sekarang, kamu tak bisa mundur. Kamu sudah terikat di dalamnya." Rina merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia sudah tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah, tapi mendengar kata-kata Iwan langsung membuat ketakutannya semakin dalam. Ia telah terjebak dalam lingkaran yang tak bisa dihentikan. Dan setiap kejadian ganjil yang terjadi semakin mengonfirmasi bahwa ia sedang berada dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Rina terdiam di hadapan Iwan, merasa semakin tercekik oleh kenyataan yang ia dengar. Kata-kata Iwan seolah membuka pintu menuju kegelapan yang selama ini ia coba hindari. "Kamu sudah terikat, Rina. Tak ada lagi jalan mundur," ujar Iwan. Suaranya mengandung kepastian yang membuat Rina semakin terperangkap dalam ketakutan. Selama ini, ia hanya menduga, tak pernah tahu sepenuhnya bagaimana pesugihan yang dilakukan Pak Budi sebenarnya bekerja. Rina hanya melihat hasilnya, kekayaan yang tak pernah habis dan kehidupan yang terlihat sempurna di luar. Tapi kini, ia mulai memahami ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua itu. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa suaminya sudah lama terjerat dalam pesugihan yang menyita lebih dari sekadar jiwa. Bahkan, mungkin itu sudah merasuki seluruh kehidupannya. "Jadi, selama ini Pak Budi, dia sudah tahu tentang semua ini?" tanya Rina dengan suara gemetar. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Pak Budi, suaminya, selalu tampak begitu tenang dan percaya diri. Tapi apakah dia juga terperangkap dalam cengkeraman yang sama? Iwan mengangguk pelan. Pak Budi bukan hanya terlibat, dia adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Pesugihan ini bukan hanya tentang uang, Rina. Ini tentang jiwa yang harus dikorbankan. Dan tidak ada yang bisa keluar, kecuali dengan pengorbanan lebih besar. Rina merasa seluruh tubuhnya terbalut ketakutan yang semakin menyesakkan. Ia berusaha menyaring kata-kata Iwan, tapi semakin lama, semuanya semakin membingungkan. Ia bertanya-tanya, apakah suaminya tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Pak Budi sadar bahwa kehidupannya,
kekayaannya, semuanya datang dengan harga yang jauh lebih tinggi? Iwan melanjutkan, kamu memang sudah terikat, Rina. Tapi aku bisa membantumu untuk menghindari takdir yang lebih gelap. Aku bisa menunjukkan jalan keluar, tapi hanya jika kamu bersedia melakukan apa yang diperlukan. Kata-kata Iwan membuat Rina terguncang. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik tawaran Iwan, sebuah jalan yang tidak mudah. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Iwan mendekat, matanya yang tajam menatapnya penuh arti. Ada cara untuk memutuskan ikatan ini. Tapi kamu harus rela berkorban lebih banyak, Rina. Tidak hanya tubuhmu, tapi juga sesuatu yang lebih berharga. Rina merasakan seberkas cahaya kecil yang berpendar dalam pikirannya. Jika Iwan benar, mungkin ada cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, seiring dengan harapan itu muncul pula rasa cemas yang semakin mendalam. Berapa banyak lagi yang harus ia korbankan? Apa yang harus ia lepaskan agar bisa bebas? Siapkan dirimu, kata Iwan, suaranya lebih serius. Karena apapun yang terjadi, keputusan ini tidak akan mudah. Rina terdiam, terhimpit oleh kenyataan yang semakin terbuka di depan matanya. Ia mulai menyadari bahwa semuanya, kehidupan mewahnya, suaminya, bahkan dirinya sendiri, semua itu sudah terjerat dalam sebuah janji gelap yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Keputusan yang akan diambilnya akan menentukan segalanya. Namun, Rina juga tahu, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan kali ini, ia harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Rina merasa hatinya semakin terombang-ambing antara ketakutan dan keinginan untuk melawan. Setiap malam, bayangan Iwan dan kata-kata yang ia dengar tentang pesugihan itu semakin membelenggu pikirannya. Dunia yang dulunya nyaman dan familiar, kini terasa asing dan penuh dengan ancaman. Namun, ada satu hal yang terus membara di dalam hatinya, rasa ingin bebas, meski dengan segala risikonya. Malam itu, setelah pertemuan dengan Iwan yang masih terus menggema dalam ingatannya, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Pak Budi. Suaminya, yang selama ini tampak tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya, akhirnya harus tahu kebenaran. Rina tahu, dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jika pesugihan ini memang menguasai hidup mereka, maka mereka harus menghadapi konsekuensinya bersama. Saat Pak Budi pulang dari ladang beras, Rina menunggunya di ruang tamu, hatinya berdebar. Pak Budi masuk, menatapnya sekilas, lalu duduk di kursi. Suasana di antara mereka begitu hening, hampir canggung. Rina tahu bahwa percakapan ini bukanlah hal yang mudah. "Pak, ada yang harus aku bicarakan denganmu," kata Rina, suaranya sedikit bergetar. Pak Budi menatapnya dengan bingung, seakan tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ada apa, Rina? Kenapa terlihat cemas sekali?" Rina menghela napas, lalu dengan hati-hati ia mulai berbicara. "Aku tahu, Pak. Aku tahu bagaimana kita bisa hidup seperti ini. Aku tahu soal pesugihan yang selama ini Pak lakukan." Kata-katanya tertahan, tapi ia tetap melanjutkan. "Aku tidak bisa diam lagi, Pak. Semua ini sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa terus hidup dengan cara seperti ini." Pak Budi terdiam, wajahnya berubah serius. Rina melihat ekspresi wajah suaminya yang tiba-tiba dingin. "Apa maksudmu?" tanya Pak Budi, suaranya datar. "Pesugihan, Pak. Aku tahu tentang semua itu. Aku tahu kita sudah terikat dalam janji gelap yang tidak bisa kita lepaskan. Aku merasa terjebak, dan aku takut. Aku tak bisa hidup seperti ini lagi," jawab Rina dengan lebih tegas, meski dalam hati ia merasa cemas. Pak Budi terdiam lama, matanya menatap kosong. Kemudian, dengan suara berat, ia berbicara, "Kamu tidak mengerti, Rina. Semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, ada harganya. Tidak ada jalan keluar dari ini. Kita sudah terlalu dalam terlibat." Rina merasa hatinya semakin terjerat. "Jadi, kita tidak bisa keluar? Kita hanya harus terus hidup dalam bayang-bayang ini?" tanya Rina dengan penuh kekecewaan. Pak Budi menunduk, seperti berpikir keras, lalu ia berkata pelan, "Tidak ada jalan mundur,
Rina. Kecuali, kamu rela melakukan lebih banyak pengorbanan. Rina merasa perasaan hancur menyusup ke dalam dirinya. Apakah benar tak ada pilihan lain? Apakah hidup mereka benar-benar terjebak dalam pesugihan yang tidak ada habisnya? Namun, di saat itu juga, tekadnya semakin bulat. Jika ada cara untuk keluar, ia harus menemukannya, meskipun itu berarti ia harus melawan segala hal yang selama ini mengikatnya. Rina tahu bahwa melawan bukanlah hal yang mudah, tetapi lebih baik melawan daripada terus terjebak dalam kegelapan ini. Dengan langkah yang mantap, Rina berdiri dan berkata, "Jika tidak ada jalan keluar, maka aku akan mencari jalan sendiri. Aku akan melawan." Pak Budi menatapnya dengan mata yang penuh keputusasaan, sementara Rina tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Keputusan Rina untuk melawan ternyata membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan teror yang semakin intens. Setiap sudut rumah terasa asing, setiap suara yang datang dari luar jendela membuat jantungnya berdegup kencang. Mimpi buruk yang semula hanya sekadar bayangan, kini menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Pada suatu malam yang gelap, saat Rina sedang terlelap, ia tiba-tiba terbangun mendengar suara ketukan keras di pintu kamarnya. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari dalam rumah. Saat ia menoleh, Pak Budi tak ada di sampingnya. Kamar itu sunyi, hanya ada suara napasnya yang terdengar berat. Ia berusaha untuk tenang, tapi ketukan itu semakin keras dan cepat, hingga akhirnya pintu kamar terbuka dengan sendirinya, meskipun Rina yakin ia sudah mengunci pintunya sebelumnya. Dari celah pintu yang terbuka, Rina melihat sosok gelap berdiri tegak di koridor. Sosok itu mengenakan pakaian hitam, wajahnya tertutup bayangan, hanya matanya yang bersinar merah menyala, menatapnya tajam. Rina terdiam, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu kemudian bergerak maju, seakan melayang, mendekati tempat tidur Rina. "Kamu tidak bisa lari," suara itu keluar begitu dalam, menggema di seluruh ruangan. Rina merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya hampir tak bisa bernafas. Ia berusaha berteriak, namun suaranya terbungkam. Ada rasa panas yang mulai menyebar di sekujur tubuhnya, seolah seluruh energi di dalam tubuhnya terkuras habis. Mata Rina berputar, pandangannya mulai kabur. "Semuanya sudah terlambat, Rina," bisik suara itu lagi. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Rina berusaha bangkit dan lari ke pintu. Namun, setiap langkah yang diambilnya, ada tangan dingin yang seakan menariknya kembali. Rasa dingin itu semakin menusuk kulitnya, semakin mengikis kekuatannya. Ia merasakan ketakutan yang sangat mendalam, tak hanya karena kehadiran makhluk itu, tetapi juga karena apa yang mungkin akan terjadi padanya jika ia tak segera keluar dari sini. Di tengah kepanikan yang mencekam, Rina ingat perkataan Iwan. "Jika kamu melawan, mereka akan datang. Mereka akan menuntut apa yang menjadi hak mereka." Ternyata, ini adalah saat yang Iwan maksud. Pesugihan itu, yang sudah lama mengikat mereka, kini menuntut untuk dipenuhi. Mereka tidak akan membiarkan Rina lepas begitu saja. Kekuatan gelap yang sudah menguasai hidupnya dan hidup Pak Budi tidak akan membiarkan begitu saja. Tangan dingin itu kini menyentuh bahunya, dan dengan sekali tarik, Rina jatuh ke lantai. "Kamu harus membayar," suara itu bergema, semakin dekat, seolah berada di dalam kepalanya. Dunia sekitar Rina berputar. Ia merasa terjatuh ke dalam kekosongan yang tak terhindarkan. Di luar kamar, Pak Budi muncul, wajahnya tampak pucat. "Rina, lari!" teriaknya, namun suara itu tampak jauh, seolah terhalang oleh dinding gelap yang tak bisa ditembus. Rina tidak tahu lagi apakah ia bisa bertahan. Semua yang ia coba hindari kini datang menghantuinya dengan cara yang jauh lebih buruk daripada yang pernah ia bayangkan. Pesugihan itu telah menguasai segalanya, dan Rina merasa tak bisa melarikan diri. Keputusan yang ia buat untuk melawan, kini membawanya pada teror yang tak ada habisnya. Rina merasa tubuhnya semakin lemah, namun ketakutan yang menguasai pikirannya tidak bisa dihentikan. Sosok gelap itu berdiri di depannya,
matanya yang menyala merah seperti bara api semakin mendekat, dan suara bisikannya semakin jelas. Kamu sudah melanggar perjanjian, Rina. Sudah waktunya membayar. Dia tidak bisa lagi menunggu, tidak bisa lagi berharap ada yang datang untuk menolong. Pak Budi, suaminya, terdiam di luar kamar, wajahnya cemas dan tampak seperti tidak tahu harus berbuat apa. Rina tahu, inilah saat yang menentukan. Jika dia tidak melawan, semuanya akan berakhir di sini. Tak ada lagi jalan keluar. Dan mungkin, kali ini ia akan kehilangan lebih dari sekadar hidupnya. Dengan tenaga yang tersisa, Rina memaksa tubuhnya untuk bangkit. Ia tahu bahwa makhluk itu, yang ia anggap sebagai wujud kejahatan pesugihan, sudah terlalu kuat. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takutnya, keinginan untuk bebas. Ia berteriak sekeras yang ia bisa, meskipun suaranya hampir tidak terdengar, "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan terjebak di sini." Makhluk itu tersenyum lebar, namun senyum itu bukanlah senyum manusia. Wajahnya berubah menjadi semakin menyeramkan, seakan wajah itu terbuat dari bayangan gelap yang berputar. "Kamu pikir bisa menghindar? Kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Semuanya sudah terlalu terlambat." Suara itu semakin menggelegar, seperti gemuruh yang datang dari dalam tanah. Rina tahu dia harus melakukan sesuatu. Ia memutar otaknya, berusaha mencari cara untuk mengalahkan makhluk itu. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di benaknya, saat pertama kali bertemu dengan Nenek Sumi, dukun yang mengikatnya dalam perjanjian gelap itu. Perkataan Nenek Sumi tentang darah dan pengorbanan terngiang jelas di telinganya. Nenek itu pernah mengatakan bahwa hanya dengan memutuskan hubungan darah dengan pesugihan, ia bisa bebas. Rina memutuskan untuk mengubah taktik. Ia menatap sosok itu, yang kini semakin mendekat, dan berkata dengan suara tegas, "Aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Aku tidak akan membiarkan pesugihan ini menghancurkan hidupku lagi." Makhluk itu tertawa, namun kali ini tawa itu terdengar tidak meyakinkan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan," bisik sosok itu dengan sinis. "Kamu sudah terjebak, Rina. Tidak ada jalan keluar." Rina menggenggam erat perhiasan yang ia kenakan, benda yang sempat diberikan oleh Nenek Sumi sebagai simbol pengikatannya. Ia mengangkatnya tinggi, memandang mata sosok itu. "Aku menolak segala ikatan ini. Aku menolaknya dengan seluruh jiwa dan ragaku." Tiba-tiba, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Cahaya terang yang menyilaukan keluar dari perhiasan itu, seolah mengeluarkan energi yang luar biasa. Sosok gelap itu terhenti, matanya seakan terbakar oleh cahaya itu. Untuk pertama kalinya, Rina merasa ada kekuatan yang bisa menghalangi makhluk tersebut. Namun, tubuhnya masih terasa lemas, dan rasa sakit mulai merambat kembali. Makhluk itu menjerit keras, seakan tersengat oleh cahaya itu, tapi dengan kekuatan yang luar biasa, ia mulai mendekat lagi, meskipun tubuhnya tampak terbakar. "Kamu masih tidak mengerti, bukan? Ini bukan hanya tentang ikatanmu. Ini tentang kehidupanmu, Rina." Rina tahu, pertarungan ini belum selesai. Cahaya perhiasan itu hanya sementara, dan ia tidak tahu berapa lama kekuatan itu akan bertahan. Dia harus segera menemukan cara untuk mengalahkan makhluk itu sekali dan untuk selamanya. Namun, satu hal yang pasti, Rina tidak akan mundur lagi. Kali ini, ia akan melawan hingga akhir, meskipun harus mengorbankan apapun yang ada padanya. Rina terengah-engah, tubuhnya terasa lelah dan hampir tak mampu lagi menahan beban yang ada. Cahaya dari perhiasan yang ia pegang mulai meredup, dan makhluk itu masih berdiri di depannya, meskipun tubuhnya tampak mulai mengelupas dan terbakar. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya mundur. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia tidak berhasil sekarang, maka semuanya akan berakhir. Makhluk itu mengerang keras, namun senyum jahat tetap mengembang di wajahnya yang kini semakin mengerikan. "Kamu pikir bisa mengalahkan kami dengan itu?" Suaranya terdengar semakin menggema, seolah datang dari kedalaman yang tak terjangkau.
Kamu hanya memperlambat proses. Semua ini sudah ditentukan. Rina menggenggam perhiasan itu lebih erat, berusaha untuk menyalurkan semua keberaniannya, meskipun tubuhnya hampir tidak sanggup lagi bergerak. Di luar kamar, Pak Budi tampak gelisah, terjebak dalam kebingungan. Dia tahu istrinya sedang berjuang, namun ia merasa tak bisa berbuat banyak. Rina, di sisi lain, merasa seperti berada di ujung jurang. Namun, keteguhan hatinya untuk tidak menyerah membuatnya terus berjuang. "Lepaskan aku! Lepaskan kami!" teriak Rina, matanya penuh dengan air mata. "Aku tidak akan menjadi bagian dari dunia gelap ini lagi. Aku menolak takdir ini." Namun, makhluk itu tertawa, suaranya begitu menakutkan, hingga Rina merasa hatinya terhimpit oleh ketakutan yang luar biasa. "Kamu tidak bisa lari, Rina. Kamu sudah terikat lebih dalam dari yang kamu bayangkan." Di saat itulah, Pak Budi tiba-tiba masuk ke dalam kamar, wajahnya terlihat cemas dan kebingungannya jelas terlihat. "Rina, apa yang terjadi?" Ia berlari mendekat, terkejut melihat keadaan istrinya yang begitu lemah. Rina melihat Pak Budi, matanya penuh dengan air mata. "Pak, kita harus berhenti. Kita harus berhenti dari semua ini. Pesugihan ini sudah mengambil terlalu banyak. Kita tidak bisa terus seperti ini." Pak Budi tampak ragu, ada ketakutan di matanya, tapi kemudian ia menghela napas dan mendekatkan diri. "Aku tahu, Rina. Tapi kita sudah terlalu jauh terjerat. Aku tidak bisa menarik diri begitu saja. Kita harus bayar harga yang lebih besar lagi." Tiba-tiba, suasana di dalam kamar menjadi hening. Rina merasa terkejut, karena sesuatu dalam dirinya mulai merasakan sebuah harapan yang muncul begitu tiba-tiba. Apakah ini benar-benar akhir dari semua yang terjadi? Apakah mereka bisa bebas dari jeratan pesugihan yang mengikat hidup mereka selama ini? Namun, sebelum Rina bisa mengatakan sesuatu lagi, makhluk gelap itu berteriak dengan suara yang menggelegar, menguasai seluruh ruangan. "Kalian pikir kalian bisa lepas begitu saja? Kalian pikir kalian bisa mengingkari janji-janji yang telah dibuat?" Dengan sekejap, tubuh Rina dan Pak Budi terasa seperti disedot kembali ke dalam kegelapan yang menakutkan. Mereka tidak bisa melawan, meskipun sudah ada secercah harapan di depan mata. Sebuah perasaan tak terelakkan mulai merasuk, bahwa segala sesuatu yang mereka coba hindari, semuanya sudah terlambat. Apapun yang terjadi, pesugihan ini telah menjadi bagian dari mereka, dan tidak ada jalan mudah untuk keluar. Pak Budi menatap Rina dengan mata penuh penyesalan. "Maafkan aku, Rina. Aku telah terjebak terlalu lama." Rina menatap suaminya dengan rasa kecewa yang dalam. Apa yang mereka lakukan tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Mereka sudah terlalu jauh dalam kegelapan ini. Dan meskipun ada harapan semu yang muncul, kenyataan akhirnya membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melepaskan diri dari ikatan ini. Rina menutup matanya, merasa dunia semakin gelap. Mereka telah melawan, tetapi ternyata, mereka hanya memperlambat terjatuhnya kehancuran yang sudah tak terelakkan. Apa yang mereka anggap sebagai penyelesaian ternyata hanyalah ilusi belaka. Rina merasakan tubuhnya semakin terhisap ke dalam kegelapan yang menyelimuti sekitarnya. Setiap helaan napas semakin berat, dan tekanan yang ada di dadanya makin kuat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya dengan kekuatan yang sangat besar. Kegelapan ini, yang sebelumnya terasa hanya sebagai bayangan, kini seolah menjadi entitas hidup yang siap menelan dirinya. Matanya mulai terasa berat, dan suara bisikan yang menyeramkan kembali terdengar di telinganya, semakin jelas dan menggelegar. Itu adalah suara makhluk yang sudah mengikat dirinya dalam pesugihan yang gelap, yang kini tampak semakin mendominasi seluruh ruang pikirannya. Namun, sebelum semuanya terasa benar-benar menggelap, sebuah suara asing yang lembut tetapi tegas mengalun, seperti datang dari tempat yang sangat jauh, namun tetap terasa begitu dekat. "Rina, bangunlah, ini belum berakhir." Rina membuka matanya dengan susah payah, merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang sangat nyata. Ia merasakan kehangatan dan cahaya lembut yang perlahan menggantikan kegelapan. Perlahan,
dunia sekitar mulai tampak kembali. Namun, semua tampak samar dan kabur. Dan saat itu, ia melihat sebuah sosok yang cukup familiar muncul di hadapannya, Iwan. Iwan, pria yang telah mengajaknya ke Nenek Sumi, yang memberinya harapan dan juga menjeratnya dalam kesepakatan yang tak terbayangkan. Rina terbelalak, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Iwan, suara Rina hampir tak terdengar. Ada rasa bingung yang begitu besar. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Bukankah kamu? Iwan tersenyum tipis, senyumnya itu seakan penuh rahasia yang sudah lama disimpan. Kamu pikir ini sudah berakhir, Rina? Kamu masih merasa terperangkap, bukan? Rina merasa semakin bingung. Tapi, pesugihan itu, semuanya sudah menjadi begitu gelap, begitu mengerikan. Aku terjebak di dalamnya. Apa yang harus aku lakukan? Iwan mengangguk, namun kali ini wajahnya terlihat lebih serius. Pesugihan itu memang mengikat, Rina. Tapi hanya bagi mereka yang tidak tahu cara mengendalikannya. Kunci dari semua ini ada padamu. Semua yang terjadi, yang kamu anggap sebagai keburukan dan kejahatan, sebenarnya adalah bagian dari perjalanan panjang yang kamu harus lewati. Rina semakin bingung. Ia merasakan campuran antara kelegaan dan ketakutan. Aku tidak mengerti, Iwan. Apa maksudmu? Bukankah semua ini karena aku terlalu lama terjebak dalam dunia gelap ini? Iwan menggelengkan kepalanya pelan, matanya menatap dalam ke mata Rina. Itu yang kamu kira. Kamu memang terjebak, Rina, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Semua ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Aku bukan hanya penghubungmu dengan Nenek Sumi. Aku adalah bagian dari sistem ini. Aku yang mengaturnya sejak awal. Rina merasa dunia di sekelilingnya berputar. Apa? Maksudmu, kamu yang merencanakan semuanya? Semua ini adalah permainanmu? Iwan mengangguk. Betul. Aku adalah bagian dari permainan ini. Semua yang kamu alami, semua yang kamu anggap sebagai keburukan dan penderitaan, adalah bagian dari rencana besar yang aku buat. Pesugihan itu bukanlah sebuah jebakan, tapi kesempatan untuk melangkah ke tingkat berikutnya. Kamu selalu diberi pilihan, Rina. Kamu hanya perlu memilih jalan yang tepat. Rina merasakan seluruh tubuhnya kaku. Tunggu dulu, kamu bilang ini adalah kesempatan? Tapi aku tidak merasa seperti diberi pilihan apapun. Aku terjebak dalam dunia ini, dihantui oleh kegelapan yang menggerogoti tubuh dan pikiranku. Iwan menghela napas. Kamu memang terperangkap, Rina. Tapi bukan oleh pesugihan itu. Kamu terperangkap oleh rasa takutmu, oleh ketidakmampuanmu untuk melihat lebih jauh dari apa yang ada di depan mata. Kamu harus tahu bahwa pesugihan bukanlah sesuatu yang buruk dalam dirinya. Yang buruk adalah ketika kamu tidak tahu cara menggunakannya. Jika kamu tahu caranya, kamu bisa mengendalikan dunia ini. Kamu bisa mengendalikan takdirmu. Rina menatap Iwan dengan penuh kebingungan. Aku tidak mengerti. Semua ini terasa begitu jahat, begitu penuh dengan pengorbanan. Kenapa aku harus membayar harga yang begitu tinggi? Iwan tersenyum tipis. Kamu sudah membayar harganya, Rina. Harga itu sudah kamu bayar sejak pertama kali kamu mengambil keputusan untuk ikut dalam dunia pesugihan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah melihat gambaran yang lebih besar. Kamu hanya perlu menerima kenyataan bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kamu kira. Dunia pesugihan bukan hanya tentang kemewahan atau kekayaan. Itu tentang kekuasaan, pengaruh, dan kendali. Dan kamu, Rina, telah dipersiapkan untuk menguasainya. Rina menatap Iwan, seolah baru menyadari sesuatu yang sangat besar. Ia merasa seolah berada di ujung jurang, di mana semuanya tampak seperti keputusan terakhir. Jadi, semua ini hanya sebuah ujian? Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang harus aku jalani? Iwan mengangguk pelan, matanya menatap Rina dengan penuh makna. Ya, selama ini, kamu sudah terlepas dari ikatan yang mengikatmu. Kamu hanya perlu menyadari bahwa pesugihan itu tidak perlu menjadi kutukan.
Itu hanya alat untuk mencapai kekuatan yang lebih besar. Kamu, Rina, memiliki kemampuan untuk mengendalikan itu semua. Kamu hanya harus memilih untuk menerima takdirmu. Rina terdiam, matanya mulai terbuka, dan ada sesuatu yang dalam dirinya yang mulai mengalir. Sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia merasa takut, terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan yang tak bisa ia hindari. Tapi kini, ia merasakan bahwa ia bukan lagi seorang korban. Ia bukan lagi seorang wanita yang terjebak dalam dunia yang lebih besar dari dirinya. Ia merasa dirinya memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu. Tiba-tiba, Iwan menghilang. Sosoknya yang tadi ada di depannya kini tidak terlihat lagi. Rina menatap sekeliling, merasa bingung. Tetapi ketika ia melihat Pak Budi, suaminya, yang masih berada di dekat pintu, sebuah pemahaman mendalam muncul. Pak Budi tampak lebih tenang, lebih tegak. Sesuatu telah berubah dalam dirinya. Apa yang terjadi, Rina? Pak Budi bertanya, suaranya yang sebelumnya penuh kecemasan kini terdengar lebih damai. Rina menatap suaminya, matanya penuh dengan keputusan yang baru saja ia ambil. Kita sudah bebas, Pak. Kita sudah terlepas dari ikatan itu. Pak Budi menatapnya dengan bingung, namun ada kelegaan yang tampak di wajahnya. Kita? Apa maksudmu, Rina? Rina mengangguk pelan. Kita telah dipersiapkan untuk lebih dari sekadar menjadi bagian dari dunia ini. Kita tidak terjebak lagi, Pak. Kita bisa mengendalikan semuanya. Kita bisa memilih jalan kita sendiri. Namun, pada saat itu, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyadari bahwa, meskipun ia merasa bebas dari kegelapan, dunia yang kini ia hadapi ternyata jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dan ada satu hal yang pasti, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Ini baru permulaan. Pak Budi memandang Rina dengan mata yang tajam, seolah mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Dunia yang mereka hadapi bukanlah dunia yang mereka kenal sebelumnya. Dan meskipun mereka merasa terlepas, Rina tahu bahwa kekuatan yang baru saja ia temui akan mengubah segalanya. Dunia ini, dunia pesugihan, dan kekuatan yang mereka miliki, kini ada di tangan mereka. Tapi, apakah mereka benar-benar siap untuk itu? Saat Rina menatap keluar jendela, ia merasakan seberkas cahaya matahari yang menyinari wajahnya. Semua yang ia jalani, semua yang telah ia lalui, membawanya ke titik ini. Namun, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Begitu banyak rahasia yang masih tersembunyi di luar sana. Tamat.